pencinta jejak beksi di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya bisa silaturahmi ke Padepokan Beksi Kongnur Pusat yang berdomisili di Jalan M. Saidi Raya, Petukangan Selatan. Seperti biasa saya ditemani sama Baben Miftah selaku Grandmaster dari perguruan Beksi Kongnur Pusat dan Master Om Bob. Hari ini saya ingin berbicara masalah hikayat Beksi Kongnur. Sebagaimana yang kita tahu bahwa cikal bakal Beksi di Petukangan itu dimotori oleh 3 jawara. Kong Simin yang merupakan abang kandung dari Kong Nur ya, Kong Nur dan Kong Haji Hasbuloh. Sekarang saya ingin berbicara langsung kepada sumber yang sahih karena memang beliau belajar langsung ya sama Kong Nur. Nah mungkin Baben Miftah bisa menceritakan itu sejak kapan tuh abang belajar beksi sama Kong Nur, Bang? Saya sejak umur SD kelas 2 tuh. SD kelas 2 sudah belajar beksi? Dan SD kelas 5 itu kita bisa gitu. Udah bisa beksi gitu ya? Maksudnya udah 12 jurus tuh udah hafal gitu? Udah hafal. Makna-maknanya? Ya. Nah, itu ya. Dan saya itu ngikutin Kong Nur. Setelah itu ngikutin Kong Nur ngajar di tempat lain-lain Kong Nur itu kita diajak gitu. Itu kalau boleh tahu diperkirakan aja Bang ya. Itu perguruan Beksi Kong Nur tuh berdiri tahun berapa Bang? Umumnya Beksi itu kan dulu bertiga gitu ya. Yeah. Kong Nur, Kong Imin, Kong As. Nah Kong Nur itu belajar Beksi itu sekitar tahun 1928 tuh. 1928 ya? Pada saat Sumpah Pemuda itu ya? Ya sekitar itulah dia belajar belajar Beksi Belajar gitu beksi. kan. Dulu namanya bukannya Beksi itu dari ini itu Besi. Besi ya, pertahanan 4 penjuru itu ya. Ya itu. Nah terus dari situ dia belajar selesai sama Ki Marhali. Nah dia selesai terus dia diajak lagi ke guru ini Ki Marhali di Cengok itu? bukan. Kita gurunya Ki Marhali itu ngajaknya ke ini Mursalim. Mursalim ya? Itu sekitar tahun 31. Tahun 1931. Dan dia lulus udah selesai 1932 dia pulang ke Petukangan lagi. Nah dia ngajar lagi itu bertiga lagi. Berarti 3 jawara yang membesarkan nama Beksi dan menyiarkannya hingga sampai sekarang itu mereka selesai dengan Ki Marhali langsung ke ke Mursalim itu ya? Ya itu cuma Kong Nur sendiri. Oh cuma Kong Nur sendiri? Karena setelah Kong Nur, Kong Imin, Kong As itu latihan selesai dengan Ki Marhali, dia udah nggak belajar lagi. Gitu. Nah yang diajak lagi sama Ki Marhali itu, Nur lu ikut gua ke tempat guru gua kata Bang Marhali itu, Ki Marhali. Kemana ya itu diajak ke Ki Mursalim. Ini maaf agak melenceng dikit ya, mungkin abang bisa ngasih informasi. Itu kan kalau kita bicara literasi Bang ya, kebanyakan itu kan gurunya Ki Haji Marhali itu kan di Cengok Bang. Iya. Ya kalau kita baca literasi. Iya. Tapi kenapa dibawa ke Mursalim itu? Kalau Mursalim sama di Cengok tuh ada ininya nggak Bang? Ada? Nggak gini ya, karena Bang Marhali, Ki Marhali itu belajar sama Li Cengok. Nah Li Cengok itu setelah ngajarin Bang Marhali orang pribumi, dia nggak mau ngajar lagi ke orang Indonesia lainnya. Gitu. Nah makanya diserahin sama Ki Marhali itu. Nah jadi Ki Marhali yang ngembangin Beksi itu. Bang, sebelum kita bicara hikayat Beksi Kong Nur yang sekarang, kita bicara yang dulu, yang masa lampau dulu ya untuk itu kan aneh dengar ketiga jawara itu Bang, itu kan melanglang buana juga tuh Bang. Ya. Bagaimana mereka bisa menyebarkan Beksi sampai ke Kerawang, Teluk Bango, Bekasi kan begitu. Itu kan pasti banyak tantangannya tuh Bang ya. Pasti mungkin banyak gitu. Iya karena abang pernah belajar langsung berguru sama beliau kan begitu kan. Paling nggak kan pernah lah
kisi-kisi ada cerita lah dari beliau kan gitu kan ya. Bagaimana pada saat mereka melanglang buana menyebarkan beksi di wilayah luar Betawi gitu kan pada saat itu. Dia pernah ngajar ke daerah Cambang Bungin ya kalau nggak salah itu ya. Itu dia ngajar bertiga itu kehabisan ini dia buat uang makan nggak ada. Akomodasinya gitu. Kalau zaman sekarang akomodasinya udah lewat lah. Iya, pas begitu. Dan orang yang mau belajar jurus pun nggak ada di sana. Dia bingung gimana caranya. Akhirnya ada musola. Nah dia berhenti di musola, dia sholat itu, dia puasa. Akhirnya dia punya keris satu gitu. Kongnur itu demonstrasi dengan keris itu gitu. Itu dia angkat keris itu orang banyak, terus dia dibakar ininya. Pakai obor gitu. Dulu kan obor bambu gitu kan. Nah dia gini, nah pegang keris, jadi bakar sini. Nah mulai dari situ orang banyak yang belajar beksi di daerah-daerah sana gitu. Para pecinta beksi, sebuah kisah yang menarik. Bagaimana para sesepuh kita dulu mereka memperjuangkan beksi agar bisa dikenal masyarakat kan itu kan. Tantangan, halangan sampai harus melakukan atraksi gitu ya. Ada yang lebih menarik lagi nih Bang, yang aneh dengar selentingan kan gitu. Kalau beliau dijuluki Ki Uban, buat aneh nggak begitu unik ya, karena beliau memang udah ubanan gitu ya, jadi wajar gitu ya. Ini Nur Jago Bang, jadi ada istilah kalau petukangan Nur Jago gitu kan. Maksudnya itu mungkin apa sih yang melatar belakangi sehingga beliau mendapat julukan Nur Jago kan gitu. Kalau jagoan saya emang udah pasti jagoan Bang. Karena itu orang-orang yang ngasih gelar. Iya, orang-orang kasih predikat. Bukan Kongnur sendiri, bukan dia mempublikasikan dia jago. Jadi setiap orang yang sekarang yang masih ada yang seangkatan dia dulu mungkin kalau tanya, lu belajar beksi di mana? Petukangan. Sama siapa? Kan dia sering nyebut Nur Jago gitu. Itu. Jadi digelarin sama orang-orang yang di sana gitu. Dan alhamdulillah sekarang setelah beliau wafat gitu kan, tapi perjuangan beliau dilanjuti sama generasi-generasi yang lebih muda, terutama Pak Benita, Bang Eman yang memang langsung pernah belajar sama beliau kan gitu. Nah kalau saya boleh tahu Bang, sekarang nih kalau bicara kolat beksi tradisional Kong Muhammad Nur Bang, itu udah di mana aja Bang kolatnya Bang? Banyak juga sih, udah ada itu kan kita banyak ada Satibi di Jambi Bintaro. Dan Satibi itu juga punya cabang-cabang udah banyak. Udah banyak ya. Iya. Sekitar 14-an atau 15-an. Terus juga ada Rohmat, ya Ciganjur, yang di Joglo ya. Yang dia ada Wahid di Joglo. Itu ada Firman, ada siapa Pak Yoga ya. Fahmi di BSD, di Roni di Cipadu. Jadi kalau sudah bicara kolat sudah cukup banyak lah ya, sehingga rada keder juga nyebutnya di mana kan gitu. Hampir semua pelosok ada. Tapi yang pernah aneh denger Bang, itu katanya di Surabaya atau di mana itu ada juga perwakilan, ada itu. Itu kan para pecinta jejak beksi ini luar biasa nih. Jadi ada di luar Betawi, di daerah Surabaya itu di daerah Surabaya itu ada kolat juga beksi Kongnur kan gitu. Itu awal mulanya bisa cerita gimana? Dia belajar di sini. Oh jadi beliau langsung datang belajar di sini, dia belajar, terus dia lulus. Kebetulan dia dulu tinggal di daerah Petukangan Selatan. Terus dia udah bisa, dia pindah ke Surabaya, terus dia ngajarin di Surabaya. Ya, di Surabaya. Ya, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa menambah kasanah kita ya tentang silat beksi. Betapa para leluhur kita sudah berjuang keras untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya khususnya silat Betawi. Dan alhamdulillah banyak juga generasi-generasi kita yang masih semangat untuk meneruskannya. Nah, selaku Grandmaster dari perguruan beksi Pusat Kongnur, mungkin adalah pesan atau kesan Abang bagaimana nih supaya beksi kedepannya bisa lebih maju, bisa lebih berkembang kan gitu kan. Sehingga beksi berbakti langkau kepada sama insan ya, itu bisa benar-benar terasa
dan bisa menjadi semboyan religi buat para jawara-jawara beksi. Mungkin Abang Eman mau bisa cerita harapan ke depan, Bang. Ya, harapan ke depan sih, samping kita belajar silat beksi, harus kita isi juga dengan keagamaan. Jadi kalau kita isi dengan keagamaan, kita agak adem tuh. Contohnya ya seperti golok ya kan. Kalau golok kan ini jurus nih. Kalau kita nggak isi maka keagamaan, dia akan jadi tang-tang begini, jadi emosian ya kan, nggak bisa mengendalikan diri. Dan kalau ada sarungnya agama, bisa diselimuti, ini agak adem ya kan. Jadi hanya bisa menempatkan pada tempat yang benar lah ya, seperti itu. Oke, para pecinta beksi, apa yang tadi Bang Herman sampaikan itu juga merupakan wejangan dari orang-orang tua kita dulu gitu ya. Jadi kalau istilah Betawi itu ada, lu selesai ngaji di Lekar, turun ke latar belajar silat. Jadi keseimbangan lahir dan batin itu ada kan gitu kan ya. Sehingga ilmu silat yang kita dapat bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan kita gunakan untuk kesombongan kan begitu. Nah terus ada lagi nih Bang, jadi ada istilah beksi itu kan, atau beksi itu kan sekarang ini kan pertahanan 4 penjuru ya Bang. Jadi memang kayaknya dia lebih dominasi menunggu ya Bang. Enggak. Atau beksi itu bisa menyerang dan bisa menunggu, bisa diserang dan bisa menyerang. Oh, bisa diserang, bisa menyerang. Tidak tergantung. Kalau kata orang kan ada begini, beksi itu bertandingnya jarak dekat. Iya, full body contact ada istilah gitu. Itu istilah. Kalau menurut kita itu nggak ada. Nggak ada ya. Setiap orang yang berhadapan itu pasti jaraknya dekat gitu. Iya. Kalau jaraknya agak jauh nggak bakal sampai. Sweet gitu. Bang, nggak berantem dia. Iya. Kalau jaraknya jauh. Nah, karena gerakan itu apabila dia sampai ke kita maka kita akan sampai ke dia. Dan jika kita nggak sampai ke dia, dia juga nggak bakal sampai ke kita. Jadi nggak ada istilah beksi itu jarak dekat, jarak jauh nggak ada. Nggak ada ya. Iya, di beksi itu sama gitu. Sama aja ya. Iya. Dia jauh kita serang, kita deketin, dia deket gitu. Jadi kalau gambaran Abang dengan istilah pertahanan 4 penjuru itu apa Bang? Ya, pertahanan 4 juru kita biasanya kita berjalan jurus itu 4 arah. Oh, 4 arah ya. 4 arah mata angin itu. Ya, dulu kita jalan selalu tuh ini 4 arah. 4 arah ya. Ya, jadi pertahanan 4 penjuru. Oke, bagi teman-teman jejak beksi, apabila ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, yang ingin dikonfirmasikan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jawab gitu ya, hingga bisa menambah kasanah kita soal beksi. Saya rasa cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Babe Nipta selaku Grandmaster dari Beksi Kongnur, Om Bob selaku Master dari Beksi Kongnur, Bang Ali perwakilan dari Kebun Mangga ya, dari Kebun Mangga. Ini Bang Midi ini salah satu jawara kita juga yang selalu siap dibanting kalau untuk urusan aplikasi kan gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.